Fatih masih mau ngebantuin, ya udah mending kita sholat dulu aja. Kita nggak usah balik kantor dulu, kita tungguin di sini, cuman kita sholat dulu, nanti kita balik lagi ke sini. Kita masih. Atau nanti Fatia telepon Rina, gimana masih mau dibantu atau enggak? Ya udah beres sholat, gue coba telepon. Yaudah ya. Ya, mereka juga tenang. Gimana? Kita mau balik lagi ke sana? Gue sih pengennya balik lagi ke sana ya. Bukannya gue nggak mau sih, Fat. Cuma kan ini namanya masalah keluarga. Ya harusnya sih lebih baik kita jangan terlalu dalam ikut campur. Terus gimana kita mau nyelesain masalahnya kalau misalnya kita nggak balik lagi? Coba Fatia hubungi lagi Mbak Rina. Coba ditelepon. Diangkat nggak? Kalau misalkan diangkat, tanyain gimana. Masih mau dibantuin atau enggak. Cuman kalau nggak diangkat ya paling nggak kita kasih waktu lah buat mereka. Buat kompromi, buat ngobrol antara suami istri gimana baiknya. Jadi gue coba telepon sekarang aja gitu. Gimana? Mereka masih ribut-ribut ya? Nggak diangkat? Ya udah kalau nggak diangkat, mending kita balik kantor dulu aja. Besok kita hubungi lagi ya. Kita sekalian nanya kalau misalkan masih mau dilanjut, ya udah kita bantu lagi aja. Gimana menurut lo? Ya udah deh, oke, gue setuju sama lo kalau misalnya kita kasih waktu dulu buat mereka menenangkan diri, nyelesain nanti solusi untuk masalah mereka sendiri juga kan. Oke? Oke? Thank you. Yuk. Yuk. Yuk kita balik kantor semua. Ya ini sebenarnya kita buru-buru dari kantor langsung ke sini mau ke rumahnya Mbak Rina. Karena Mbak Rina tuh sebenarnya beberapa hari ini dihubungin nggak bisa, Nggak ada susah kabar, banget kan. iya. Nah terus tadi katanya si Unai dari rumahnya ngecek, katanya ada ribut-ribut, ada tamu datang terus ribut-ribut. Kita nggak tahu tamunya siapa, Unai juga nggak tahu siapa. Makanya kita langsung dari kantor ke sini mau ngecek nih. Udah cek yuk, ayo semua yuk. Tahu nggak sih tadi udah ngomong dulu. Maksud kamu tuh apa coba? Anak saya tuh udah cuma kasih suaminya demi kamu. Saya nggak peduli ya. Itu Vivi kan? Kalau ngerasain apa yang kakak saya Vivi sama ibunya yang kemarin kan? salah, saya tahu saya salah. Lo, mungkin emang ini yang kemarin kita datang kesel ya? Kemarin itu udah baik-baik ya, tenang dia hidupnya. Karena datangnya kamu minta maaf. Assalamualaikum. Sekarang udah Misi. berubah. Oh, kamu jadi maunya enak. Mbak Vivi tenang dulu dong. Ya iya. Gue jangan Orang kasar bilang yang baik hati itu dia benar kalau beginian nggak tahu semua orang ya. Kamu cuma pengen tenar doang kan? Bawa yang kayak beginian. Oh Enggak. iya seperti mau dibilang pelakor kita mau dibilang pelakor baik hati. Ya Bawa Allah. beginian semua ini. Mbak. Anak saya jadi korbannya dia nih. Ya Allah. Anak saya sekarang stres tau ya gara-gara dia. Padahal sekarang kakak udah mulai baik ya. Stres gimana maksudnya? Dua dia datang anak saya. Enggak stres gimana maksudnya? Sekarang nggak lucu kenapa emangnya? Orang kemarin kita ketemu baik-baik aja. Dia nggak sengaja datang minta maaf karena ini dia udah melupakan keadaan suaminya dan dia ini. Gara-gara dia semuanya. Kemarin kita terakhir ketemu baik-baik aja sama Sucinya. Dia kan murung di kamar mas, kamu kan nggak tahu. Murung di kamar maksudnya gimana? Sekarang murung di kamar lagi gara-gara dia datang gitu. Jadi ingat lagi masa lalunya dia. Ya kalau gitu jangan malah nyalain Mbak Rina dong. Di sini kan Mbak Rina cuma pengen membantu, berubah. Kalau misalkan Hello telat kalau sekarang dulu mana ada dia. Iya saya ngerti. Kalau maksud saya kalau misalkan Mbak Rina, Mbak Suci lagi butuh bantuan, kita bantu bareng-bareng aja. Baru nggak bawa ginian dong. Pengen tenar apa? Bukan pengen tenar, Bu. Ya kita emang mau ngebantu, bukan berarti pengen tenar. Apa salahnya sih orang minta maaf? Bawa ginian segala. Udah tenang-tenang, saya nggak peduli. Jangan begini dong. Ini kan masih jangan seperti ini. Emang rumah kamu kenapa? Rumahnya kenapa emang? Perlu di lapangan.
usah berantem-berantem, Bu. Saya minta maaf, Bu. Saya minta maaf sama ibu. Itu semua karena kelakuan kamu Saya sendiri. minta maaf sama ibu. Nggak usah minta maaf. Dari lu kan aja lu. Ibu, saya minta maaf. Nggak usah minta maaf. Maaf lu dari kemarin. Mbak Vivi, ya Allah. Tanggung jawab sama kakak saya ya. Mbak, kasar banget sih. Ini semua gara-gara kamu. Bos, istri kamu. Ibu, tunggu. Kenapa, Bu? Rin? Mas Ridwan kejar ibu, kejar Bu Enda sama Kak Vivi, Mas. Kamu Kenapa sih, minta Rin? maaf. Ya, Mbak, Kamu kenapa ini? minta maaf, Mas. Kejar mereka, Mas. Kamu Kejar tunggu, Rin. mereka. Kejar mereka. Yuk, kejar juga yuk. Tapi Ya udah, nggak apa-apa. Saya nggak terima istri saya diperlakukan seperti itu, Bu. Kenapa emangnya? Bagaimanapun itu istri saya. Kalau kamu mau baik-baik semuanya, kamu pilih salah satu antara dia dan anak mama. Sekarang mau mas apa? Oke. Oke, Bu. Saya minta maaf. Saya minta maaf sama Ibu sama Mbak Vivi. Karena sudah memperlakukan anak Ibu seperti itu. Kalau kamu mau minta maaf, bukan sama ibu aja. Minta maaf sama yang di atas, minta maaf sama istrimu karena dia masih menunggu kamu di rumah. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Kasih keputusan yang jelas, Mas. Bukan kayak gini caranya. Tapi kasih saya waktu, Bu, untuk memikirkan semuanya. Sampai kapan? Halo, hari gini gitu loh. Ya Allah, dari itu cuma minta maaf sama ini. Kamu kemana aja? Kalau mau punya istri dua harus adil, tahu nggak? Kamu tuh lagi-lagi nggak tanggung jawab. Bu. Mas Ridwan. Udah nggak usah dikejar, mau ngapain? Pasti mereka kecewa banget emang. Karena kan anaknya udah sakit banget, Kak. Karena aku pelakor, berebut laki orang. Kan tadi bilang minta waktu, ya udah sekarang mikirin diri sendiri dulu aja lah. Tapi aku nggak terima dengan semua ini. Ya mau gimana, orang kesalahan ada di lu sendiri. Udah sekarang lu tenang, lu mikirnya pakai kepala dingin, jangan kebawa emosi. Lu maksa-maksa mertua lu juga, mereka nggak bakal maafin lu karena sekarang kondisinya lu minta waktu kan tadi. Ya udah sekarang waktunya. Ya mending sekarang cek istri lu deh. Ayo kita balik sana deh. Moga-moga istri lu baik-baik aja tadi. Bolanya keras banget soalnya. Mas Ridwan, maafin aku, Mas. Maafin aku, Mas Ridwan. Ngapain pakai bawa-bawa acara seperti ini segala sih? Iya, aku minta maaf, Mas. Kan semua orang jadi terganggu. Semua orang jadi tahu, Rin. Ini juga nih. Ngapain kalian ikut ke sini? Kita kan cuma mau bantu aja, Mas, Sini dulu niatnya. deh, Mas. Sini dulu deh, Mas. Kan di sini kita niatnya cuma ngebantu, bukan malah bikin runyam kan? Udah, Mas. Iya. Udah, Mas. Tapi semua orang jadi tahu dengan kalian. Udah Mas. Penting acara. Aku ikhlas, Mas. Aku ikhlas, Mas. Ini semua salah aku ikhlas. Sekarang kamu balikan lagi, Mas, sama Suci. Aku mohon, Mas, demi aku kamu balikan lagi sama Suci, Mas. Aku udah terlalu capek sama semua ini, Mas. Aku udah terlalu lelah, Mas. Aku mohon, Mas, sama Mas Ridwan. Kasihan, Mas, anak-anak Mas juga terlantar karena aku, Mas. Mas masih punya anak-anak, Mas masih punya Suci. Dan Mas juga nggak pernah menceraikan Suci, kan? Mas menggantungkan Suci, kan, selama ini, kan? Mas, saya udah jahat, Mas. Selama ini saya nggak mau dicap lebih jahat lagi, Mas. Saya tahu Mas tiap hari kangen sama anak Mas. Setiap Mas tidur, Mas juga selalu manggil nama Suci, Mas. Mas harus balik lagi, Mas. Yaudah, Mas Rin. kangen kan Ya. sama Suci, kan? Oke. Sama anak-anak Mas. Aku akan minta maaf ke Suci. Dan aku akan balik lagi ke dia. Ayo kita ketemu Suci, mesti kita minta maaf. Ya udah kalau misalkan benar Mas Ridwan udah sadar mau ketemu sama Suci, mending kita antar aja ya, bareng-bareng kita ke sana. Insya Allah kita bakal bantu, ya. Ya udah kalau gitu. Yuk. Ini berarti Mas Ridwan sama Mbak Rina udah yakin kan
malam ini mau diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin, ngobrolin baik-baik, jangan terbawa emosi, marah-marah. Pokoknya malam ini selesaikan masalahnya. Makasih banyak ya. Mas udah mau terus kemauan aku. Aku terima kasih Mas Ridwan. Aku buktiin ya. Nanti Mas udah ngadepin kamu dengan jangan emosi. Pokoknya Mas lebih baik lagi. Biar kita lagi ke depan lebih baik. Dan juga Mas lebih adil sama istri Mas. Apa? Selama ini aku udah adil sama kamu, Rin. Aku tuh udah ngasih semuanya buat kamu. Loh, Mas kok malah marah-marah sih, Mas? Dia bilang aku belum nggak adil. Ya, Jangan kebawa emosi. Udah lu diam lu. Berhenti, berhenti. Kok kamu jadi berubah gini sih? Alah, Enggak Mas Ridwan. Enggak Mas, jangan. kamu aja yang pergi ke tempat suci. Kamu aja yang pergi ke tempat suci. Mas, astagfirullahaladzim. Gimana ini Kak? Kok Mas Ridwan jadi berubah pikiran kayak gitu sih Kak? Udah. Gimana kabarnya? Mas Ridwan ini mana, yuk? Tahu. Mas Ridwan Kari Mario. Tahu dia tadi lari ke gang terus belok kiri, nggak tahu kemana lagi dia. Udah nggak kelihatan dah. Ini kan kita tujuannya memang mau ke rumah Suci. Udah mending kita langsung ke rumahnya Suci aja dulu. Udah kita selesaikan dulu apa yang ada. Ritwan belakangan aja diurusin. Kak Mario, aku minta maaf ya sama kelakuannya Mas Ridwan seperti itu. Yang penting kan tujuan kamu ketemu sama Suci, minta maaf sama Suci, dan semua masalah ini bisa beres kan? Kita bakal bantuin ya. Iya, Kamu udah antar aja. Ya udah yuk Mas Bas, jalan yuk, lanjut kita ke rumahnya Suci. Yaudah, yuk. Udah, Mbak. Assalamualaikum. 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 Ngapain lagi lo kesini? Lo pada capek-capeknya ganggu keluarga gue gitu. Iya, aku tahu. Aku emang gak mau minta kakak, tapi kan aku pengen mengklarifikasikan semua ini. Pengen minta maaf sama Suci. Ri, kasih dong kesempatan Rina buat ngejelasin semuanya. Mas dan Mbak itu nggak tahu ya, dia itu nggak tulus. Dia itu cuma pengen tenar doang. Kalau Rina nggak tulus, dia nggak akan minta bantuan kita. Dari kemarin nyariin, udah berapa hari loh. Dan Mbak Rina ini udah setuju, udah ngobrol sama Ridwan. Kalau mau minta maaf secara tulus. Kamu tak langsung ngomong sama kakak saya aja. Kak, Kak Suci. Kak. Ada apa lagi? Kenapa banget ya? Suci, lagi kamu mau sama kamu Suci. Aku nggak mau ya. Aku nggak mau kalau suami aku belum minta maaf ke aku. Apa salah aku? Ya Allah. Pokoknya kalau suami aku belum minta maaf ke sini aku nggak mau. Iya Mas, Nggak mau maafin kamu. aku udah rela, aku udah ikhlas. Mas Ridwan juga mau balik lagi sama kamu. Dia mau minta maaf sama kamu Suci. Ini gara-gara siapa coba? Gara-gara kamu kan? Aku nggak tahu. Aku baru tahu kalau dia tuh nikah siri sama kamu. Tega banget kamu ya. Aku minta maaf Suci. Aku mohon sama kamu maafin aku Suci. Aku menyesal sekali pokoknya Suci. Enggak. Kamu nggak tahu kan betapa menderitanya keluarga aku, anak-anak aku dari makanya. Maafin aku. Aku ternyata udah ngelakuin semuanya. Terus udah ninggalin kamu dan anak-anak. Aku nyesel aku. Kita mulai lagi dari Aku udah terlanjur sakit. Nggak bisa maafin kalian. Aku mohon Suci. Lebih baik kamu hidup sama anak-anak saja. Yang terpenting masa depan kita.
aku udah maafin. Kesalahan kamu yang fatal aku udah maafin. Yang penting kamu tanggung jawab aja sama anak-anak. Nafkahin anak-anak. Tolong tengokin anak-anak. Jangan pikirin aku. Ya, kamu bisa terima. Udah lah mas, lebih baik mas urus perceraian kita secepatnya. Ya, setiap perbuatan itu pasti ada ganjarannya kan. Ritual yang udah menyanyiakan suci dari awal, sekarang dapat ganjarannya, dapat balasannya. Ya, sekeras apapun dia minta maaf, tapi sucinya udah nggak bisa terima. Kalau sakit hati loh. Yang penting pintu maafnya udah kebuka, pintu maaf suci udah kebuka, walaupun mereka nggak bisa bersatu lagi. Ya udah, mending kita tinggalin mereka aja, biar mereka nyelesain sendiri masalahnya.